Rahayu, Rahayu, Rahayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini kita cuma mau ngobrol santai aja. Kebetulan saya juga lagi ketemu salah satu sahabat, ya, Bu Mai ya, juga sebutnya. Apa kabar Bu Mai? Alhamdulillah baik ya. Nggak pernah kelihatan ya? Udah lama nggak ketemu ya? Ya. Nah, Bu Mai ini salah satu dari beliau juga salah satu orang yang diemong sama salah satu leluhur ya. Kalau menurut saya sih leluhurnya dari tanah mana Bu Mai? Tanah Banten ya. Katanya sih seperti itu. Ya, katanya begitu. Nah, untuk Bu Mai sendiri, pengalaman Bu Mai sendiri yang pernah dialami, pernah ketemu leluhurnya sendiri itu gimana Bu Mai? Sebenarnya sih pernah ketemu sih belum, cuma kadang-kadang suka merasakan hal-hal yang memang kayak badan suka merasa apa namanya, lagi duduk tiba-tiba kita merasakan hal-hal yang badan tuh dingin. Yeah. Karena kan saya juga belum terlalu paham tentang itu, tanya dengan orang yang lebih pintar itu katanya ya memang kita sedang dideketin gitu kan, terus kayak ada suara-suara yang memang mengganggu pikiran, kadang-kadang mimpi. Kadang kalau kita lagi jikir itu kita berasa memang ditemani. Itu aja sih kadang merasakan seperti itu. Kadang-kadang hal yang memang saya memang nggak terlalu mendalami, cuma kadang-kadang kayak kita ngobrol dengan teman, kita tuh udah bisa melihat gitu loh, aura dia seperti apa, sifat dia seperti apa, dari raut muka tuh kita tanpa sadar kita udah bisa lihat sendiri gitu. Kayak gitu. Ya itulah, memang kan sebenarnya banyak juga teman-teman yang mungkin ngalamin hal yang sama seperti ini. Di awal belum ngerti apa-apa, ya sebenarnya sudah istilahnya dituntun sama leluhurnya sendiri. Tapi banyak kan ada yang peka, ada yang tidak kayak gitu kan. Nah, makanya memang banyak sekali yang ketika diomong itu atau dituntun itu disarankan untuk sering silaturahmi. Betul. Atau laku prihatin ya, menahan segala angkara muka dalam diri itu ya. Betul, itu penting banget soalnya. Memang kalau misalnya kita silaturahmi itu kan banyak yang bilang tuh kadang kita musyrik atau enggak, tergantung niat kita sendiri seperti apa. Niat kita tuh kita hanya ingin bersilaturahmi, kita mendoakan para leluhur kita, walaupun memang kita nggak sempat kesana, kita bisa lagi sholat kita berdoa, kita banyak itulah doa ya, lagi zikir, misalnya kita doakan khususon untuk orang tua kita, untuk keluarga atau untuk leluhur-leluhur yang ada di belakang kita. Itu sih buat saya merasa nggak apa-apa sih orang berpikir kita ziarah ke sini tergantung niatnya dia. Ya, tergantung niat. Kalau niatnya kita baik, Allah juga pasti akan turunkan kebaikan untuk kita dan menjaga kita. Itu aja sih. Nah, menurut Bu Mai sendiri kan pasti juga pernah mendengar dong tentang keadaan akhir zaman ini seperti apa, dan kelak akan munculnya seorang pemimpin yang akan memberikan pencerahan. Nah, menurut Bu Mai sendiri gimana Bu Mai? Kalau itu sih banyak yang bilang seperti itu, yang lebih paham dengan tentang goib ya, spiritual istilahnya begitu. Udah banyak dengar sih seperti itu, tapi kadang-kadang manusia sendiri kadang merasa pikir lu apa sih? Lu terlalu mendahului Tuhan. Sebenarnya kayak seperti kita aja nih, kita sakit medis, apa yang kita akan lakukan? Ya kita ke dokter. Kalau kita sakit spiritual, ya kita ke ahlinya gitu loh ya, ke yang lebih paham tentang spiritual. Kalau saya rasa sih memang akan terjadi, cuma kita nggak pernah tahu, dan kita juga sebenarnya nggak pantas ya ngomongnya, maksudnya ada atau enggaknya. Nanti udah waktunya Tuhan turunkan ke bumi, itu memang udah saatnya. Jadi udah ada skenarionya lah dari Allah. Kayak gitu. Nah itulah teman-teman ya, kita memang sengaja ngobrol sama Bu Mai seperti ini, santai kayak gini. Kita lihat dari cara pandang beberapa teman-teman mengenai hal ini. Kan tidak semua orang bisa berpikir seperti yang kita pikirkan. Itu makanya ada beberapa yang kita harus kaji juga secara logika, secara batin, dan obrolan-obrolan ini kan penting juga. Kita pengen tahu dari sisinya Bu Mai, dari sisinya siapa lagi nanti teman mungkin kayak gitu ya. Jadi supaya tidak menimbulkan perdebatan kayak gitu. Kadang banyak orang juga berselisih paham sih. Kadang kita bicara seperti ini apa ya. Kadang-kadang orang yang mempunyai kalau kata kita karun ya. Kadang dia didatangi melalui mimpi biasanya. Kadang beberapa hari
nih yang mau kejadian. Kadang kita ngomong, kadang-kadang kita nggak bisa kontrol sendiri dari mimpi kita ceritakan. Kadang teman yang ada bilang, lo error lo stres lo lama-lama lo yang kayak gitu. Ya kalau kita bicara dengan orang yang lebih paham, spiritualnya juga udah lebih tinggi, dia akan mengerti apa arti mimpi kita. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Ya memang setiap ini mungkin juga banyak sekali teman-teman yang ngalamin ketika kita ingin kembali ke jalur Tuhan yang sejati, yang sebenarnya kebanyakan memang akan ditentang dari sisi entah sisi keluarga, teman-teman atau dan lain sebagainya. Kebanyakan agak sedikit dijauhin ya, karena pasti akan dibilang aneh. Padahal itulah cara menemukan Tuhan itu memang terkadang kita harus mengorbankan banyak hal. Kadang-kadang kita mempunyai, kalau kata zaman sekarang tuh mempunyai isian ya, mempunyai leluhur, mempunyai penjaga. Tuhan itu kadang-kadang memilihkan kita teman sejalan. Benar. Jadi semakin lama semakin kita kuat, kita tuh akan benar-benar didekatkan dengan teman-teman yang memang benar-benar sama dengan kita gitu loh. Jadi dipilihkan teman yang memang mengerti apa yang kita pahami, apa yang dia pahami sejalan seperti itu. Ya itu kalau saya pernah bilang itu air kumpul sama air, minyak kumpul sama minyak. Itu udah pasti hukum alam seperti itu. Betul, istilahnya dokter ketemu dokter ya kan, bertemannya orang baik ya ketemu dengan berteman dengan orang baik. Yang seperti itu sih. Itu udah udah kuasanya Tuhan ya, lu berteman dengan orang baik ya, lu gue kasih teman baik ya kan, kalau lu berbuat baik. Istilahnya gini sih yang saya pahami dari kehidupan kayak pandemi ini ya. Jadi sebenarnya yang bisa menyelamatkan kita itu hanya kebaikan yang kita lakukan selama kita hidup. Jadi buat sekarang, buat teman-teman semua, berusaha menjadi lebih baik. Walaupun saya juga bukan orang yang baik, tapi saya lagi berusaha untuk menjadi orang yang baik. Itu aja sih. Ya itulah obrolan santai kita hari ini ya, teman-teman. Kita cuma mau ngobrol sama Bu Mai mengenai hal-hal yang mungkin tidak semua orang alami. Karena kan kebetulan Bu Mai juga ada yang ngebimbing secara spiritual atau secara gaib lah ya. Itu dari Tanah Banten ya Bu Mai ya. Katanya seperti itu. Ya kalau memang yang kita rasain begitu dari Tanah Banten. Beliau juga salah satu. Tapi juga kalau kita merasa ada yang bilang kamu punya leluhur yang menjaga, kita tetap berserah diri sama Allah. Iya benar. Kita harus banyak zikir untuk menenangkan diri kita, itu kita harus banyak menenangkan itu ketenangan jiwa. Cara meditasi sih sebenarnya. Benar. Itu lebih baik. Jadi memang leluhur itu sebenarnya ada hanya untuk menuntun ya teman-teman ya, menuntun kita untuk kembali ke jalan Tuhan. Betul. Itu aja sih. Bukan untuk disembah, bukan untuk diagung-agungkan. Ya memang beliau memang sudah jadi bangsa leluhur atau bangsa yang orang-orang yang sudah memiliki kemuliaan ya. Betul. Jadi beliau menuntun anak cucunya untuk kembali ke jalan Tuhan. Gitu. Jadi caranya Tuhan itu macam-macam. Ya betul. Ya kan? Kadang-kadang kita manusia yang biasa itu dikasih teguran, kalau belum dikasih jatuh dia nggak akan pernah namanya tobat. Ya betul. Kayak kita dikasih jalan seperti ini, kalau kita dikasih jalan udah didampingi oleh leluhur, kita melakukan hal yang nggak baik, itu jatuhnya sial ya kayak buat kita gitu ya. Gitu. Jadi lakukanlah hal yang baik, karena kebaikan itu yang bisa menuntun kalian, bisa menyelamatkan diri kalian. Itu aja sih. Makasih semuanya udah mau diajak ngobrol gitu. Itu aja hari ini teman-teman ya. Makasih semuanya. Rahayu.